Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H yang beranggotakan Astia NIM 049, Sabrina NIM 077, Safira NIM 121, Aulia Yasmin NIM 122, dan Konita Hadani NIM 128. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil pengujian kemarin dengan 4 metode, yakni tes hipotesis, ANOVA, korelasi dan regresi, dan statistik non-parametrik. Pertemuan TM kali ini, kami telah mengumpulkan data tingkat rasio serta kinerja dari bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan data tersebut, kami ingin mengetahui apakah tingkat kinerja keuangan bank syariah lebih besar dibandingkan dengan tingkat kinerja bank konvensional. Dengan menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05%. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 adalah mu B lebih besar dari mu A, yang artinya tingkat kinerja keuangan bank B lebih besar dibandingkan dengan tingkat kinerja keuangan bank A. Sedangkan untuk hipotesis alternatif adalah mu A lebih besar dari mu B, yang artinya tingkat kinerja keuangan bank A lebih besar dibandingkan dengan tingkat kinerja keuangan bank B. Di sini, bank konvensional dilambangkan sebagai bank A dan bank syariah dilambangkan sebagai bank B. Aturan keputusan yang digunakan adalah hipotesis 0 akan ditolak apabila nilai Z lebih besar dari 1645. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa nilai Z adalah sebesar 0,8287 dan nilai dari p-value adalah sebesar 0,3897. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05%, hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis 0 gagal menolak. Dan itu juga menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan bank A atau bank konvensional lebih besar dibandingkan dengan tingkat kinerja keuangan bank B atau bank syariah. Pada TM selanjutnya, kami telah mengumpulkan data tingkat rasio perbankan syariah selama 6 tahun. Kemudian data tersebut kami uji apakah terdapat perbedaan rata-rata pada tingkat rasio keuangan perbankan syariah menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05%. Dalam pengujian tersebut, kami menggunakan uji ANOVA single factor dan diuji melalui Excel. Kemudian uji hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 sama dengan mu6 sama dengan mu7. Setelah dilakukan pengujian, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena terdapat perbedaan jumlah rata-rata dari berbagai tingkat rasio keuangan perbankan syariah. Pada TM selanjutnya, kami ingin menguji apakah ada hubungan antara kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA dengan jumlah pegawai Bank Mandiri. Kami menggunakan tingkat signifikansi 0,05%. Lalu kami hitung dengan Excel. Setelah dihitung dengan Excel, kami menemukan nilai korelasi antara kinerja keuangan dan jumlah pegawai adalah 0,634, termasuk dalam kategori yang kuat. Dapat diidentifikasi bahwa variabel independennya adalah kinerja keuangan dan variabel dependen adalah jumlah pegawai. Setelah disimpulkan, koefisien regresi bernilai min 6,94158 yang berarti kinerja keuangan memiliki hubungan negatif dengan pegawai karena menunjukkan hasil yang negatif. Lalu nilai konstanta A senilai 58218 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah pegawai. Pada pertemuan kali ini, kami telah menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio ROA Bank Mandiri dari tahun 2010 sampai 2012. Dalam hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun menunjukkan hasil yang berbeda. Namun, ada informasi bahwa hasil ROA menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendapat kedua, maka kami melakukan uji statistik non-parametrik. Dari hasil penilaian didapat bahwa nilai X pangkat 2 adalah 0,6475 yang lebih kecil dari nilai kritis sebesar 9,488. Maka keputusannya adalah menolak hipotesis 0, sehingga terdapat perbedaan pada frekuensi yang diharapkan. Kemudian,
kami juga menguji apakah ada korelasi antara jumlah pegawai dengan kinerja keuangan menggunakan rasio ROA. Kami menggunakan metode Speckmanufak dengan hipotesis H0 P sama dengan 0 dan H1 P tidak sama dengan 1, dan akan menolak H0 jika T lebih besar dari negatif 2,036 atau T lebih dari 2,306, dan didapatkan hasil bahwa nilai T adalah negatif 0,183, artinya adalah H0 ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah pegawai dengan kinerja keuangan bank. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.